step-step yang harus dilalui. Untuk saat ini yaitu nggak proposal di Bima. Silakan Bapak Ibu bisa buka laman Bima. Kalau bisa untuk yang proper itu Bapak Ibu silakan pakai laptop, jangan pakai handphone karena akan menyulitkan Bapak Ibu sendiri. Silakan login, lalu masukkan NIDK atau NIDN Bapak Ibu sendiri, lalu masukkan password Bapak Ibu sendiri. Jika Bapak Ibu belum pernah masuk akun Bima, tapi Bapak Ibu pernah mempunyai akun di Slintakmas, maka username dan password bisa dipakai di akun Bima Bapak Ibu. Jadi tidak minta lagi ke operator APM atau ke pusatnya Bapak Ibu. Silakan klik login. Nanti ketika Bapak Ibu udah login di menu dashboard di paling bawah nanti ada profil dosen. Silakan Bapak Ibu sinkronisasi ke Pendikdikti kalau masih ada data-data yang belum sinkron seperti institusi, program studi atau jenjang pendidikan. Jika Bapak Ibu ada data yang belum sinkron, itu bisa manual juga, tapi hanya di beberapa label saja seperti nomor KTP, nomor telepon, nomor HP, tempat tanggal lahir, alamat surel, alamat biasa, sama WhatsApp personal itu bisa manual. Tetapi untuk yang institusi, program studi, jenjang pendidikan, jabatan akademik itu Bapak Ibu harus sinkronisasi data sesuai pada dikti. Jika sudah, silakan Bapak Ibu juga sinkronisasi data pada Sinta juga. Karena data pada Sinta ini akan menentukan Bapak Ibu untuk eligibilitasnya pengusulan. Nanti di menu dashboard ada tulisan Sinta Score Overall. Bapak Ibu klik saja. Nanti akan keluar seperti ini. Data Sinta Score-nya. Di paling pojok kanan bawah, itu ada klik sinkronisasi. Untuk sinkronisasi kali ini yaitu sinkronisasi ke Sinta Bapak Ibu. Kalau tadi ke Pendikti, sekarang Sinta. Sinkronisasi saja Bu. Kalau misal tidak berubah, dipastikan kembali NIDN di Bima dan NIDN yang di website Sinta itu dipastikan sama Bapak Ibu. Karena kalaupun tidak sama, tetapi ID Sintanya sama, tetap saja tidak bisa berubah Sinta skornya. Silakan Bapak Ibu dipastikan kembali untuk NIDN yang ada di Bima dan yang ada di website Sinta. Sekarang masuk ke menu pengusulan baru. Untuk yang di penelitian, silakan klik di menu penelitian lalu di usulan baru. Nanti akan keluar seperti ini. Ini untuk tambah usulan baru yang belum ada usulan barunya. Kalau sudah ada usulan baru tetapi belum dikirim, nanti ada listnya. Tetapi status usulannya masih draft. Nah, kalau sudah disubmit, maka status usulannya akan berubah menjadi submit. Silakan Bapak Ibu klik tambah usulan baru. Lalu akan keluar menu info eligibilitas Bapak Ibu. Info eligibilitas ini keluar ketika Bapak Ibu sudah sinkronisasi dengan PD Dikti dan Sinta. Jadi jika tidak ada menu yang tidak tersinkron, maka bisa jadi Bapak Ibu tidak bisa mengusulkan. Seperti status aktif mengajarnya tidak aktif karena belum sinkron dengan PD Dikti. Nanti akan otomatis Bapak Ibu tidak bisa mengusulkan usulan barunya. Nanti kalau ada kendala seperti status aktif mengajar tidak aktif, bisa dibantu oleh operator LPPM Bima di perguruan tinggi masing-masing Bapak Ibu, silakan mengontak saja LPPM-nya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah eligible untuk pengusulan, di usulan ini ada 5 step secara garis besar. Step pertama itu identitas usulan, step kedua yaitu substansi usulan, step ketiga yaitu rancangan anggaran biaya, step keempat dokumen pendukung, dan step kelima konfirmasi usulan. Untuk step pertama yaitu Bapak Ibu silakan mengisi judul terlebih dahulu, lalu klik ukur TKT saat ini. Nanti ketika Bapak Ibu klik ukur TKT akan muncul pop-up seperti ini.
Silakan Bapak Ibu isi nama teknologi yang dikembangkan, lalu pilih kategori indikator TKT. Kalau isian nama teknologi itu free text, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu menulis sendiri, tapi untuk kategori indikator TKT ini sudah disediakan oleh sistem, jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja. Ketika sudah dipilih, maka ada bobot indikator TKT. Itu silakan Bapak Ibu diisi sesuai dengan self-assessment Bapak Ibu. Silakan diisi pilihan presentasi capaian tiap indikatornya. Jika merasa sudah terisi semua dan sudah cukup terisi, maka klik selanjutnya. Jika sudah merasa sudah cukup selesai untuk pengisian TKT, bisa klik selesai, nanti akan muncul sendiri target awal dan target akhirnya. Misal kalau targetnya sudah 4, misal Bu, nanti kelompok skema akan keluar riset terapan. Akan sendirinya otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ketika TKT Bapak Ibu mengukur sampai TKT 4, tidak bisa Bapak Ibu memilih riset dasar, karena itu sudah otomatis by system. Ketika sudah riset terapan, maka ruang lingkupnya sudah ada juga. Selalu kategori SBK-nya juga pasti kategori riset terapan. Bidang fokus penelitiannya silakan Bapak Ibu pilih, sudah ada pilihan, termasuk tema penelitian, topik penelitian. Untuk yang rumpun ilmu level 1, 2, 3, silakan Bapak Ibu pilih dari level 1 terlebih dahulu, baru level 2 dan level 3, karena tidak bisa loncat level 3 terlebih dahulu. Harus sesuai dengan urutannya. Lalu untuk tahap bersama usulan, silakan dipilih. Untuk lama kegiatan, kalau yang monotahun itu 1 tahun, kalau yang multitahun itu bisa 2 dan 3 tahun. Ini untuk pemilihan program penelitian. Untuk pemilihan program pengabdian ini ada perbedaan. Yang paling menonjol yaitu pengabdian tidak ada pengisian TKT Bapak Ibu. Jadi langsung mengisi judul, habis itu langsung memilih program pengabdian. Untuk bidang fokus pengabdian ini ada 2 pilihan, bidang fokus tematik dan bidang fokus RRN. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu, karena kalau Bapak Ibu sudah memilih bidang fokus tematik, maka tidak bisa memilih bidang fokus RRN dan sebaliknya. Untuk kelompok skema, ini yang keluar akan yang eligible saja Bapak Ibu, yang sesuai di info awal tadi. Jadi kalau tidak eligible, maka tidak akan keluar skema-skemanya. Ruang lingkup juga sama, silakan memilih ruang lingkup terkait skemanya yang keluar, lalu lama kegiatan, pengusulan, rumpun ilmu level 1, level 2, dan level 3. Untuk selanjutnya, yaitu penambahan anggota di penelitian. Untuk penambahan anggota di penelitian, Bapak Ibu silakan klik tambah anggota. Nanti akan ada pop-up keluar seperti ini. Jadi untuk anggota ini juga by system, by PDDikti, silakan Bapak Ibu masukkan NIDN anggota dosen ya Bapak Ibu ya. Yang aktif silakan klik masukkan NIDN-nya, lalu klik icon search. Jika keluar, maka silakan tuliskan perannya dan tugas dalam penelitian. Jika anggotanya tidak keluar, maka ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Yang satu, NIDN-nya tidak valid. Yang kedua, NIDN yang dituju itu sudah tidak aktif atau mungkin dalam non-aktif dan lain sebagainya yang tidak bisa di-insert. Jadi yang muncul itu hanya yang aktif saja. Ketika sudah muncul, kita sudah klik simpan, maka akan masuk ke menulis. Di menulis ini ada status menunggu dan menyetujui. Jadi ketika Bapak Ibu baru klik simpan, maka statusnya menunggu. Gimana untuk jadi status menyetujui? Nanti ada program persetujuan anggota di akun anggota dosen tersebut. Nanti akan dijelaskan. Untuk yang anggota non-dosen atau mahasiswa, silakan masukkan NIM yang terdaftar di PDDikti. Tetapi untuk yang PTM dan PDD wajib 1 PT dengan sesuai jenjang pendidikan mahasiswa. Jadi ketika Bapak Ibu memilih PTM, maka mahasiswanya harus S2 aktif di PDDikti dan sesuai dengan PT-nya Bapak Ibu. Termasuk juga yang PDD harus S3 yang wajib di PDDikti dan sesuai dengan PT-nya Bapak Ibu. Untuk anggota dosen non-umum,
non dosen maksudnya itu manual Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu free text manual dengan mengisikan nama lengkap, identitas, tanggal, negara, institusi, kualitas, dan tugas dalam penelitiannya. Untuk penambahan anggota, dan itu tidak ada anggota non-dosen atau anggota mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dilibatkan bukan menjadi anggota, tapi sebagai MBKM, Bapak Ibu ya. Jadi ketika klik anggota pengabdian, maka tidak ada peran selain anggota pengusul, masukkan NIDN, anggota dosennya, lalu masukkan tugas dalam pengabdian, dan untuk yang anggota di pengabdian ini diharuskan masukkan rumput ilmu level 1, level 2, dan level 3. Untuk penambahan identitas mahasiswa, ini nanti Bapak Ibu masukkan identitas mahasiswa, klik tambah, sama seperti penelitian, masukkan NIM mahasiswa yang aktif di Pededikti ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak aktif maupun sudah lulus, ataupun sudah non-aktif itu tidak keluar namanya. Jadi dipastikan di Pededikti aktif ya Bapak Ibu. Jika sudah aktif maka akan keluar, klik aksi pilih. Silakan nanti nama lengkapnya pas udah otomatis keluar, tinggal masukkan alamat tinggalnya, lalu alamat surat, peran, dan tugas dalam pengabdiannya. Selanjutnya, yang tadi terkait persetujuan anggota dosen. Jika Bapak Ibu dosen yang ditunjuk sebagai anggota, maka di akun Bapak Ibu dosen yang sebagai anggota nanti akan ada notifikasi. Notifikasinya di samping bar icon nama Bapak Ibu yang di kolom kanan pojok atas. Kemudian klik saja, nanti ada notifikasi penelitian proposal invitation. Ketika diklik nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Pengisian yang diisikan oleh ketua tim peneliti Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload apa saja yang diisi itu by PDF bisa. Nanti klik aja ikon PDF download itu yang tertera di atas. Jika Bapak Ibu setuju untuk menjadi anggota, silakan scroll paling bawah. Nanti di bawah paling bawah ada tulisan setuju menjadi anggota atau telah menjadi anggota. Kalau telah menjadi anggota berarti Bapak Ibu tidak bersedia menjadi anggota, dan nanti di notifnya yang jadi ketua peneliti akan tertolak statusnya. Untuk di step kedua, yaitu substansi usulan. Di penelitian substansi usulan, silakan Bapak Ibu masukkan kelompok makro riset, lalu unduh template sesuai dengan skema atau ruang lingkup yang Bapak Ibu pilih. Karena unduh template ini udah otomatis ketika Bapak Ibu pilih di identitas usulan memilih terapan, maka unduh template yang dikeluarkan yaitu template terapan juga Bapak Ibu. Jadi diperhatikan kembali. Kalau bisa jangan meminta dari teman dosen yang lain ya Bapak Ibu, takutnya berbeda template nanti takutnya mempengaruhi penilaian di administrasi. Ketika sudah mengunggah substansi, silakan Bapak Ibu memilih target capaian luaran. Untuk target capaian luaran, Bapak Ibu bisa klik tambah luaran. Nanti silakan mengisi informasi janji luaran. Jika Bapak Ibu mau tahun, maka tidak perlu mengisikan tahun kedua dan tahun ketiga. Tapi jika Ibu mulai tahun, silakan di tahun ke-1 itu diklik, nanti drop down-nya keluar, akan muncul tahun kedua atau ketiga sesuai dengan lama kegiatan yang dijanjikan Bapak Ibu di identitas usulan. Selanjutnya, klik selanjutnya. Tapi untuk yang pengabdian, Bapak Ibu, di pengabdian itu ada beberapa perbedaan kembali di luaran yang dijanjikan, karena untuk di pengabdian itu kategori luarannya sudah ditentukan Bapak Ibu. Ada 4 kategori untuk yang mono dan multi tahun, kecuali yang KBM nanti ada kategori yang masih wirausaha baru ya Bapak Ibu. Dan silakan Bapak Ibu masukkan kategori luaran yang ada di pengabdian. Ada peningkatan beberapa mitra,
luaran publikasi, luaran media massa, dan luaran video. Jika mau di tahun, silakan untuk drop-down tahunnya diklik, nanti tinggal pilih saja tahun kedua atau tahun ketiganya. Untuk RAB penelitian dan pengabdian, hampir sama. Bapak Ibu silakan lihat informasi dulu maksimal usulan dana per tahun. Itu usulan dana per tahun itu udah otomatis by system. Tergantung Bapak Ibu memilih skema atau bidang fokus apa yang dipilih. Jika maksimal dana usulan per tahun 0, maka ada kesalahan sistem, bisa Bapak Ibu refresh terlebih dahulu, logout terlebih dahulu, nanti masuk kembali bisa. Silakan Bapak Ibu tambah. Tidak klik tambah, nanti ada kelompok RAB yang keluar. Silakan Bapak Ibu pilih kelompok RAB keluar, misal pengumpulan data, masukkan komponennya, drop down semua, itemnya juga silakan ditulis. Untuk satuannya ini udah otomatis by system. Ketika Bapak Ibu pengumpulan data lalu komponen AR pembentuk peneliti, maka satuannya udah OJ, jadi udah otomatis by system Bapak Ibu. Kita akan masukkan volume dan harga satuan. Lakukan berulang kali sampai memenuhi usulan Bapak Ibu yang diharapkan dananya. Tetapi untuk yang pengabdian Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Bu Oki tadi, untuk pengabdian ada komponen maksimal per kelompok RAB atau minimal per kelompok RAB. Itu silakan dicek kembali di panduan yang sudah rilis di BIMA. Untuk selanjutnya itu ada pendukung dari penelitian. Untuk penelitian itu langsung klik tambah data mitra. Nanti akan keluar seperti ini, nama mitra, alamat surat institusi, negara, alamat institusi, kontribusi pendanaan jika ada, dan unggah surat kesanggupan mitra. Untuk yang pengabdian, Bapak Ibu, untuk yang pengabdian di step keempat itu ada dua tabel. Pertama tabel mitra, yang kedua tabel file pendukung. Untuk penambahan tabel mitra, silakan klik tambah tabel mitra. Nanti akan keluar pop-up seperti ini. Nama mitra, jenis mitranya ini disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu pilih skemanya. Jadi ada yang mitra diwajibkan, ada yang tidak diwajibkan. Silakan Bapak Ibu dilihat lagi kembali panduannya. Jangan sampai mitra yang diwajibkan itu tidak ada, karena nanti akan tertolak oleh sistem untuk pengusulannya. Ketika sudah selesai untuk mitra, silakan klik tambah file pendukung. Nanti akan keluar pop-up seperti ini. Untuk jenis pilihan file pendukung sudah disiapkan oleh sistem. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja apa saja yang mau diunggah. Nanti unggah file, klik simpan. Kalau Bapak Ibu mengunggah lagi dengan nama jenis file yang berbeda, silakan klik tambah kembali Bapak Ibu. Bisa simpan lagi. Jika sudah selesai, maka masuk ke konfirmasi usulan. Nah, untuk yang konfirmasi usulan ini, seluruh anggota harus wajib submit atau wajib menyetujui sebagai anggota terlebih dahulu. Jadi, jika ada 3 anggota, 2 setuju dan 1 tidak setuju, maka usulan Bapak Ibu juga tidak bisa diklik submit, karena klik submitnya udah otomatis diblok Bapak Ibu. Jadi, harus semuanya anggotanya setuju. Jadi, kalau misal ada anggota yang menolak Bapak Ibu, maka bisa diganti anggota. Jadi anggota yang menolak itu dihapus terlebih dahulu, nanti masukkan anggota kembali. Nanti ketika sudah menyetujui semua, akan klik submit-nya akan otomatis terbuka tersendiri. Baik, ketika sudah klik submit, maka usulan Bapak Ibu masuk otomatis di akun dosen yang menjadi ketua LPPM. Silakan login. Untuk yang login ini yaitu login akun dosen yang menjadi ketua LPPM. Jadi bukan login akun operator ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti di akun ketua LPPM-nya di sebelah paling kanan itu ada menu persetujuan usulan. Klik saja usulan baru. Lalu di situ silakan Bapak Ibu pilih program penelitian atau pengabdian. Jika sudah, silakan klik usulan belum ditinjau. Kalau usulan belum ditinjau ini diklik, maka akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Submit dari dosen-dosen perguruan tinggi di tempat Bapak Ibu. Nanti
Bapak Ibu bisa melihat dulu isian proposalnya di berkas. Ketika merasa sudah cukup untuk melihat isiannya dan setuju dengan proposalnya, silakan klik disetujui. Kalau sudah klik setujui, maka di list operator maupun di LPPM, ketua LPPM nanti akan keluar disetujui itu masuk di nomor satu judul dan belum ditinjaunya langsung 0 Bapak Ibu. Nah, untuk di akun akun ketua pengusul juga di listnya keluar status usulannya disetujui. Baik, untuk pengusulan sampai persetujuan LPPM, untuk materi ini, materi tambahan, yaitu karena akhir-akhir ini banyak Bapak Ibu dosen maupun dari teman-teman dari operator perguruan tinggi menanyakan bagaimana sinkronisasi prodi dan dosen melalui operator PT. Jadi untuk sinkronisasi dosen atau operator PT itu melalui beberapa tahapan, silakan ceknya satu persatu dari cek data pada PDDikti, cek prodi pada Bima, lalu ketika sudah silakan sinkronisasi data dosen, dan jika ingin melihat user dan passwordnya di pencarian akun dosen. Untuk yang pertama biasanya akhir-akhir ini ada yang bilang tambah dosen tidak bisa, dicari akun dosen juga tidak ada gitu, Bapak Ibu. Jadi penyebabnya itu yang pertama dosen pindah home base Bapak Ibu. Jadi dosen A di kampus A ternyata sebelumnya dosennya itu ada di kampus B. Jadi itu menyebabkan di daftar dosen tidak ada, tetapi ditambah data dosen sudah ada tapi tidak bisa ditambah. Di partai merger alih bentuk juga sama demikian. Lalu penyebabnya juga bisa prodinya belum ditambahkan Bapak Ibu. Untuk solusinya, silahkan dosen yang pindah home base, sinkronisasi melalui home base yang lama atau asal dosennya sebelum merger atau alih bentuk. Jadi Bapak Ibu misal dosennya sudah di UGM tetapi ternyata beliau baru pindah home base dari UNY, silahkan sinkronisasinya berarti dari akun operator UNY, baru nanti bisa masuk di akun operator UGM. Untuk yang tambah data prodi, misal sudah ada tapi tidak ada daftar dosennya, silahkan tambah data prodi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Untuk tambah data prodi, silahkan Bapak Ibu masuk ke aplikasi Bima, tapi masuknya di akun operator Bapak Ibu, bukan akun dosen. Perbedaannya akun operator dan akun dosen itu, yaitu di username-nya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masukkan NIDN Bapak Ibu, berarti itu bukan akun operator. Itu akun dosen Bapak Ibu. Silakan masukkan login dengan akun operator, lalu milih data pendukung, pilih sinkronisasi prodi. Nanti akan keluar seperti ini, Bapak. Tambah data prodi. Silakan masukkan kode prodinya, Bapak Ibu, lalu klik cek. Ketika klik cek, nanti dilihat status prodinya aktif atau enggak. Kalau tidak aktif, silakan berarti ada prodi yang alih bentuk yang sebelumnya sudah ada kode prodinya, tetapi berganti nama, silakan disinkronisasi saja nanti di daftar prodinya. Jika nanti ada tulisan tambah, silakan klik tambah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk daftar program studi ada di bawah. Jadi Bapak Ibu jika sudah ada prodinya tetapi mungkin dosennya belum terupdate, silakan Bapak Ibu update prodi terlebih dahulu dengan cara klik sinkronisasi di prodi dengan PDDikti. Ketika Bapak Ibu udah sinkronisasi prodi, silakan Bapak Ibu masuk lagi di data pendukung lalu sinkronisasi dosen. Di sinkronisasi dosen ini juga ada dua step yang sama dengan prodi, yaitu masukkan NIDN-nya atau NIDK, lalu klik cek, lihat status aktif dosennya. Jika bisa ditambah, silakan ditambah Bapak Ibu. Jika tidak bisa ditambah, maka tadi penyebabnya Bapak Ibu, kalau enggak dosennya pindah home base atau PT-nya merger dan alih bentuk gitu Bapak Ibu. Silakan bisa disinkronisasi melalui akun operator yang lama.
Nah, jika dosennya sudah ada di daftar dosen, tapi mau update identitas dosennya, maka silakan tinggal sinkronisasi, klik sinkronisasi, nanti akan terupdate sendiri dengan notifikasi berhasil seperti di atas. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tambah dosen tetapi tidak tahu user dan password dosen, silakan Bapak Ibu masuk ke dalam pendukung, lalu klik cari akun. Cari akun ini maksudnya bukan cari akun yang belum ada atau akun yang hilang ya Bapak Ibu. Ini cari akun username dan akun passwordnya. Jadi masuk, nanti akan keluar seperti ini. Silakan Bapak Ibu masukkan NIDN-nya, dosen. Pastikan dicari akun dosen ini sudah ada di daftar dosen yang tadi Bapak Ibu. Jadi silakan masukkan NIDN-nya, klik cari. Lalu akan keluar username dan password. Untuk passwordnya ini masih bintang-bintang Bapak Ibu. Silakan klik reset untuk melihat passwordnya. Jadi memang passwordnya ini nanti ketika klik reset, passwordnya akan random Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu silakan mengingatkan kepada dosen kembali untuk mengubah password secara login. Takutnya nanti dosen tersebut lupa kembali untuk password yang random tersebut. Jadi diinformasikan jauh-jauh lebih cepat gitu ke dosennya kalau langsung ubah password biar nanti tidak lupa password lagi, tidak lupa password lagi. Mungkin begitu saja untuk paparan singkat siang hari ini. Terima kasih Mbak Cahaya. Saya kembalikan Mbak Cahaya.